kita mulai latihan dogongannya. Hiji, dua, tilu. Dorong! Dogongan adalah permainan khas dari Purwakarta yang diikuti oleh dua kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan saling mendorong lawannya. Siapa yang bisa bertahan dan tidak keluar arena, itulah pemenangnya. Sekilas permainan ini mirip dengan bambu gila dari Maluku ya teman. Wah, badan mereka besar-besar sekali. Kita harus atur strategi nih biar menang. Dengan kuda-kuda yang kuat dan teknik memegang bambu yang benar, pertahanan kita akan kokoh. Bisa-bisa lawan akan jungkir balik melawan kita. Selain melatih kekuatan otot, permainan ini juga melatih kekompakan karena diperlukan kerjasama yang kompak. Jangan takut kotor ya, karena bermain di alam banyak manfaatnya. Saat bermain, kalah menang itu biasa. Yang penting, tetap jujur dan jangan curang. Yuhu, habis mandi lumpur, paling asik ya nyemplung di sungai. Ayo, ikut kami mandi di sungai. Segar. Dengan air yang mengalir, lumpur yang menempel di tubuh kami juga akan cepat luntur. Wah, ada kuya. Kura-kura sebenarnya tidak termasuk binatang yang berbahaya. Tapi kita tetap harus waspada dengan gigitannya. Karena gigitannya lumayan keras. Bila dalam bahaya, tubuh kura-kura akan masuk ke dalam tempurung. Seperti main petak umpet saja ya. Tempurung yang keras akan melindungi kura-kura dari para pemangsa. Supaya tidak tergigit dan terhindar dari cakarnya yang tajam, pegang kura-kuranya dari bagian rongga kaki bagian atas tempurung. Nanggas lang, kayaknya kendai karunya. Haji. Iya, teman di rumah pasti tahu dong permainan yang satu ini. Yap, ini adalah egrang. 100 untuk kalian. Main egrang itu susah-susah gampang. Yang penting harus berani dan menjaga keseimbangan badan. Meskipun mudah, tetap hati-hati ya. Selalu perhatikan jalan yang dilewati. Yuk, sekalian kita susul Bapak di sawah. Ayo, kita main lumpur. Teman, sawah kami berada di pegunungan dan berpetak kecil-kecil. Dengan kondisi seperti itu, Pak Tani tidak mungkin membajaknya dengan tenaga mesin. Itulah sebabnya kenapa petani di sini menggunakan tenaga kerbau untuk membajak sawah. Ayo dong kerbau, kerja lagi. Nanti ku beri rumput segar di rumah deh. Ngawuluku dengan kerbau memang membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mesin. Tapi Pak Tani percaya hasil yang didapat lebih baik dibandingkan dengan mesin. Selain hasil bajakannya lebih dalam dan gembur, kotoran kerbau dapat menyuburkan tanah secara alami. Aku sangat bersyukur bisa tinggal di atas tanah surga yang subur sekali. Teman, kalian jangan salah sangka ya. Kami tidak sedang mencari belut, tapi kami sedang menuju sekolah.
Eits, jangan kaget ya. Di Purwakarta, kami sedang memulai aktivitas belajar mengajar sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Makanya, untuk yang rumahnya jauh, kami sudah berangkat dari habis subuh. Supaya lebih cepat, kami biasa memotong jalan menyusuri sawah menggunakan bantuan obor sebagai penerangannya. Kami selalu berangkat berkelompok, teman, supaya bisa saling menjaga. Barudak, geus beurang gerapayahan yuk oborna. Nyalang. Lebih cepat jalannya, matahari sudah keluar. Jangan sampai terlambat masuk kelas. Teman, inilah ruang kelasku. Saat ini, aku duduk di kelas 5 SD Cihanjawar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Di kabupaten kami, pendidikan muatan lokal dijunjung tinggi, teman. Di antaranya dengan memakai baju kampret setiap Selasa dan Rabu, serta pelajaran bahasa Sunda seperti yang Pak Iin ajarkan sekarang. Oh iya, kami tinggal di kaki Gunung Burangrang, desa pegunungan sejuk yang berbatasan dengan daerah Bandung Barat. Kapan-kapan mampir deh, bolang ngajak bertualang di sini. Teman, yang kami pikul ini bukan alat musik loh, tapi gogoprak, alat pengusir burung khas Jawa Barat. Gak selamanya membantu pekerjaan orang tua itu membosankan loh. Bernyanyi adalah cara kami untuk membuat pekerjaan menjadi menyenangkan. Betul tidak? Hanji, tayo on China. Renmut, manek yuk masa ngegoprak. Ayo, bawa yo. Bapak minta tolong kami untuk pasang gogoprak ini dan mengganti onca yang talinya putus. Saat padi sudah mulai menguning, burung-burung akan mencuri padi-padi petani. Saat itulah sawah harus dijaga. Selain bebegik atau orang-orangan sawah, burung akan takut dengan suara gogoprak ini. Biasanya gogoprak dipasang di beberapa sudut sawah. Cukup tancapkan tiangnya ke dalam tanah, kemudian dihubungkan ke gogoprak lainnya menggunakan tali. Sip, gogopraknya sudah siap. Ini dia yang namanya oncai, teman. Alat sederhana untuk menggerakkan gogoprak dengan tenaga air. Ada beberapa bagian dari oncai. Ada penampung air, kayu penyangga, dan tali penghubung gogoprak. Cara kerja oncai sama dengan main ayunan. Pasang penampung air di depan air terjun mini yang sudah dibuat. Supaya awet, gunakan tali rotan sebagai pengayunnya. Ikat kuat, kemudian hubungkan tali di salah satu tiang ke gogoprak yang sudah terpasang di sawah. Ji, cina pagol ji naliana. Oh, lang. Tah, iyo ocai teh di zaman aki. Oh, gitu. Kurang kudu dijaga. Oh, geus kabuktian, jang miceun hama. Oh, gitu. Nah, oncainya sudah siap nih. Saatnya uji coba. Ji, cobaan. Oh, lang. Alus, lang. Teman, sebelum ada oncai, petani harus mengeluarkan tenaga seharian untuk menjaga padinya dari hama burung. Nah, alat sederhana ini akan bekerja secara otomatis, menggerakkan gogopraknya 24 jam. Yang penting, air yang keluar terjaga. Hebat bukan? Ayo, 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 ayo. Aku yakin panen kali ini bakal melimpah. Amin. Mumpung libur, pagi-pagi begini enaknya ke Cikeyep atau ke Piting Sungai. Hati-hati ya, jembatan bambunya lumayan licin nih. Tuh barudak, monang, oi.
Aku dapat. Cari kayap di sungai itu susah-susah gampang, teman. Sebab air sungai cukup deras dan bebatuan yang licin. Jadi kita harus lebih hati-hati. Oh iya, alat yang kami pakai untuk menangkap kayap ini namanya ranggap. Ranggap bisa kita gunakan sebagai teropong agar mata kita fokus ke kayap yang ada di dalam air. Ranggap akan membatasi ruang gerak kayap sehingga kita mudah untuk menangkapnya. Hati-hati ya tangkap kayapnya. Pegang kayap ada caranya, teman. Pegang tempurung di atas kakinya, atau bisa juga dengan memegang dua capitnya. Kayap merupakan kepiting air tawar. Badannya lebih kecil dengan warna yang lebih gelap. Mereka biasa bermain di tepi sungai dan persawahan. Sip deh, tangkapan kita lumayan hari ini. Cukup untuk mengganjal perut kita siang ini. Teman, kami mau nyusul Bapak di kebun kawung. Beliau minta kami buat bantu pasang lodong. Pak, tos rense. Can lah hiji teh kalau itu tuh panyadapkeun nya. Ya lodongna ya anu itulaan ya pasangkeun. Ya. Teman, kawung merupakan sebutan untuk tanaman aren di sini. Dalam semalam, batang bunga yang disadap akan menghasilkan satu ruas bambu besar ini. Air sadapan harus rutin diambil setiap pagi dan sore. Kemudian diganti dengan lodong bambu yang baru. Bagi masyarakat Sunda, pohon kawung merupakan simbol kehidupan yang harus dicontoh. Karena semua bagian pohonnya bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Mulai dari akar, batang, daun, buah, serabut, dan air sadapannya. Teman, satu lagi nih yang unik dari desaku. Masyarakat luar mengenal desaku sebagai pusat kerajinan sapu songket. Yaitu sapu yang terbuat dari batang bunga tanaman songket. Mau tahu cara buatnya? Kita buat sama-sama ya. Pertama, ikat batang songket yang sudah dipilih pada batang rotan yang sudah kubersihkan tadi. Ikat menggunakan tali rotan. Setelah itu, potong pangkalnya supaya rapi. Supaya sapu bisa lebih lebar dan rapi, Bapak menjahitnya menggunakan tali rotan. Jika sudah, tinggal rapikan ujungnya. Teman, alam telah memberi banyak hal untuk kehidupan kita. Tidak ada salahnya jika kita belajar menjaga dan melestarikannya. Salam lestari untuk Indonesia. Dadah!